Apalagi dibilang ahlinya tidak bersertifikat. Sejak kapan peneliti bersertifikat? Hai Jokowi, jangankan ancaman penjara, ancaman nyawa pun saya hadapi. Hai Joko Widodo, jangan mundur, jangan kau cabut laporanmu. Sekarang ciut, minta SP3. Kau, pitak. Iya kau. Katanya kau lulusan Jepang. Ya. Tahun berapa kau kuliah di Jepang? Hah? Saya agak lupa, mungkin itu. Kayak mana ini? Terus kapan kamu terakhir mati? Hah? Saya agak lupa. Gimana? Kan kamu pernah bikin surat kematian. Hah? Bisa kau tunjukkan ke kami? Hah? Coba maju kau. Maju. Pitak. Maju kau. Sini. Lah, ini asli. Ini surat kematian asli nih. Berarti setan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang krismon ya, alias si krisis moneter yang akhirnya kabar kematiannya ya itu dibahas dalam sebuah sidang dan tidak dinyana ya. Si krismon ini ternyata memang mengakui bahwa dirinya itu memang pernah mati. Makanya ada surat kematiannya, tetapi dia berhasil hidup lagi. Ini orang emang sakti ya. Bahkan kesaktiannya melebihi Gatot Kaca ini kayaknya ya. Namun teman-teman, ketika ditanya oleh netizen kapan dia terakhir kali mati, si krismon ini menjawab dengan lupa. Lupa gitu. Selain itu ada pernyataan ya, Abimanyu ya, tahu Abimanyu ya? Sang ahli digital forensik beneran, bukan abal-abal macam kayak si krismon begitu ya. Ini ahli digital forensik beneran yang dengan telak telah membungkam mulutnya si almarhum krismon yang arogan tersebut. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Baik. Tujuan apa saudara ketemu dengan Sekretaris Dirjen Dikdasmen? Iya Pak, kembali ke latar belakang saya sebagai penulis, ya, saya ingin menjawab persoalan-persoalan yang ada di publik. Sebentar Pak Yang Mulia, saya ingin bertanya dulu Yang Mulia, sebentar. Baik. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kau, pitak. Iya kau. Katanya kau lulusan Jepang. Ya. Tahun berapa kau kuliah di Jepang? Hah? Saya agak lupa, mungkin itu. Kayak mana ini? Bisa lupa? Peneliti masa lupa? Hah? Ini gimana hasil penelitianmu kalau kamu lupa terus? Saya agak lupa, mungkin itu. Jangan mungkin. Ini hukum, harus ada kepastian. Nggak boleh mungkin. Terus kapan kamu terakhir mati? Hah? Saya agak lupa. Gimana? Kan kamu pernah bikin surat kematian. Hah? Bisa kau tunjukkan ke kami? Hah? Coba maju kau. Maju. Pitak. Maju kau. Sini. Lah, ini asli. Ini surat kematian asli nih. Berarti setan kau.
Berarti kau setan dong, Mon. Temon. Setan dong kau ini, Mon. Ternyata kau benar-benar sudah pernah mati, Mon. Wah, ini menarik sekali ya. Menjadi kajian penelitian, terutama teman-teman yang konsen di bidang ilmu tenaga dalam. Untuk meneliti rahasia si Krismon sebagai seorang manusia yang pernah mati tapi berhasil hidup lagi. Ada aja netizen ini ya. Mon, kau itu kurang kerjaan emang kau itu, udah ijazahnya palsu ya, memalsukan akta kematian. Kok bisa-bisanya kau itu menuduh ijazah Jokowi palsu, dan yang terbaru kau menuduh Gibran nggak lulus SMA. Kalau EQ-mu itu jangan tinggi lah ya, rata-rata aja lah manusia normal. Nggak mungkin kau akan melakukan hal seperti ini. Aduh, Mon, lanjut. 375.000 lulusan UGM stempelnya di depan foto kecuali ijazah Jokowi. Coba perhatiin guys, ininya nih guys, stempelnya. Iya ya, stempelnya itu di belakang foto ya. Kan biasanya ijazah itu stempelnya di depan foto. Suryo, Tifa, Rismon, mampus kalian. Lah iya, emang ijazah sarjana Jokowi itu asli gitu loh. Yang mengatakan palsu itu siapa? Yang mengatakan bahwa stempel ijazah Jokowi itu lintasannya berada di bawah foto siapa? Siapa yang ngomong? Orang nggak pernah ngelihat ijazahnya kok, cuma fotokopiannya. Dan ini juga salinan dari Dian Sandi. Nih koclak ini emang. Lanjut. Apalagi dibilang ahlinya tidak bersertifikat. Sejak kapan peneliti bersertifikat? Coba tanya peneliti di Indonesia ini, ada nggak sertifikatnya? Saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan. Ya, dan kita yang sipil termasuk saya dan Rismon dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kemudian pada saat kita menerima penugasan, bila itu justru baru, itulah kita seakan-akan mempunyai pangkat keberhakan untuk melakukan pengujian, dan bahkan tidak bisa dibilang tidak tersentuh, karena apa yang kita lakukan sudah atas nama hukum. Dan penjelasannya kepada masyarakat harusnya juga dibatasi, dalam arti kita harus lihat mana-mana yang menjadi konsumsi masyarakat, mana-mana yang nanti menjadi ulasan untuk masuk ke hukum. Hal itu yang sering saya selalu ungkapkan, ya, selalu istilah saya jelas sekali, saya bilang apa yang saya jelaskan selalu adalah nanti kalau yang demi hukum itu secara penjelasan hukumnya itu selalu demi hukum dan hanya kepada orang hukum. Jadi kalau sekedar pengacara aja atau siapalah dia seorang penegak hukum, bahkan polisi yang nanya, tetapi itu bukan demi hukum dalam arti bukan untuk penugasan, tidak ada suratnya, kejelasan surat tugas, dan kemudian bukan di pengadilan, saya nggak akan menjawab yang kayak gitu. Nah, kalau ke media, yang saya jawab juga hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang mendetail. Karena tetap yang namanya ketenangan publik, ya, ketentraman publik itu tetap harus diutamakan. Jangan sampai yang kita ungkapkan hanya sekedar isu-isu dan kemudian penguatan hukumnya, dasar hukumnya nggak jelas, kemudian malah masyarakat jadi resah. Hey Mon, ya saya mau mengomentari si Krismon dulu teman-teman ya, yang di bagian depan tadi.
yang sangat arogan tadi itu, yang bicaranya teriak-teriak. Sejak kapan peneliti itu butuh sertifikat? Mon, keahlian itu ada dua, terdidik dan terlatih. Kalau terdidik itu biasanya, ya bukan biasanya, itu melalui jalur akademis Mon, punya ijazah. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan lisensi biasanya, itu kan. Nah, kalau terlatih itu biasanya terlatih itu ahli karena terbiasa Mon. Dan biasanya juga dibuktikan dengan hasil penelitian yang rutin dan sering mengikuti seminar-seminar, ya. Dapatlah sertifikat Mon, itu biasanya disebut ahli terlatih. Dia tidak menekuni bidang tertentu melalui pendidikan ya S1, S2 atau S3, tetapi karena dia terlatih setiap hari melakukan dan sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Makanya disebut ahli terlatih. Nah, jadi Mon, kalau kau menyebut dirimu adalah seorang ahli digital forensik jalur akademis, berarti kau ahli karena terdidik. Ya tunjukkan ijazahmu, ya iyalah, tunjukkan ijazahmu, baru kamu melakukan penelitian seperti yang disampaikan oleh Pak Abimanyu barusan, ya nggak meneliti ngawur Mon, tiba-tiba nggak ada hujan nggak ada angin meneliti kemudian mencaci maki orang, ya pantas saja kau jadi tersangka, ya lanjut. Rizmon Hasiholan Sianipar menegaskan dengan tegas tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf, saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rizmon ya Hasiholan Sianipar. Saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya, tapi tidak bisa menipu teknologi. Yamaguchi Jepang, karena ini fakta-fakta yang Ya, barusan adalah pernyataan Bang Bil ya, yang secara tidak langsung telah mengcounter pernyataan si Tompel yang mengagung-agungkan si Krismon sebagai seorang ahli digital forensik yang katanya jebolan Yamaguchi University yang ternyata abal-abal. Temon, lanjut. Joko Widodo ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Itu dulu garang, ganas, berapi-api, petantang-petenteng menantang Pak Jokowi. Hai Jokowi, jangankan ancaman penjara, ancaman nyawa pun saya hadapi. Hai Joko Widodo, jangan mundur, jangan kau cabut laporanmu. Sekarang ciut, minta SP3. Ibarat kata, dulu bagaikan harimau, bagaikan singa si raja hutan. Begitu meraung, geger, gempar seluruh isi hutan belantara. Tapi begitu digertak, ciut kayak kura-kura. Langsung kepalanya mundur,
sembunyi dalam cangkangnya. Begitu digirtak, ciut seperti kura-kura ya, mengkeret. Aduh mon, banyak bacot kau mon ya. Inilah yang disebut tong kosong nyaring bunyinya. Jadi leluhur kita itu sebetulnya ya sangat cerdas teman-teman ya. Dan manusia-manusia seperti Krismon ini sebetulnya bukan hanya sekarang aja ada ya, karena kita dengan leluhur kita itu adalah organisme yang sama. Jadi apa yang kita lihat saat ini, realita kehidupan sehari-hari, di masa lalu pun juga sama kan seperti itu. Yang membedakan kan teknologinya ya. Nah leluhur kita sudah mengklarifikasi, mengidentifikasi orang-orang dengan besar bacot daripada tiang. Itu dengan istilah ya peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Begitu ditantang, begitu digertak mengkerit seperti kepala kura-kura. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.